Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, zat yang nikmatnya kepada kita tiada tara, karunia-Nya tiada terhingga. Semoga Allah terus mengizinkan kita semua untuk tetap dapat istiqamah sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Jumat ini pun Allah masih beri kita usia. Semoga usia ini dipenuhi dengan berkah dan amal salih sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Kita akan membahas Jumat ini temanya spesial, yakni pembatal syahadat. Pembatal keimanan seorang hamba. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering temui mungkin bahasan-bahasan akidah, tauhid. Nah, ini pun juga sama. Yang akan kita bahas adalah seputaran akidah, tauhid. Pembatal keimanan ini adalah perisai buat kita agar supaya jangan sampai kita ini tanpa sadar telah batal syahadatnya. Dengan ilmu ini, insya Allah kita mohon sama Allah supaya Allah jadikan kita itu seorang hamba yang tahu batas-batas mana saja yang bisa menyebabkan syahadat kita menjadi batal dan harus diperbaharui, dan mana-mana saja yang tidak membatalkan syahadat. Tapi karena temanya adalah pembatal syahadat, maka ada beberapa poin yang nanti yang kita bahas adalah tentang pembatal syahadat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, kita memohon kepada Allah agar Allah berkahi dengan segala keterbatasan pemateri yang kami miliki. Maksudnya adalah kami dengan keterbatasan ilmu yang kami punyai, semoga Allah berkahi. Nomor 1, pembatal syahadat yang pertama adalah syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat ini Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa bagi siapa yang Allah kehendaki. Makna daripada ayat ini, kata para ulama tafsir, dosa terbesar seorang hamba yang membuat dia keluar daripada imannya, batal syahadatnya, syirik. Kapan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, batal syahadatnya. Dia menyembah kepada Tuhan selain Allah, batal syahadatnya. Dia meyakini datangnya mudarat manfaat di luar daripada Allah, batal syahadat itu. Karena makna tauhid juga adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi itu semua dari Allah, qada, qadar. Dia yakin sama takdir baik, tapi dia juga meyakini bahwa ada sesuatu yang mungkin menurutnya tidak sesuai dengan harapan dalam hidupnya, tapi dia yakin itu datangnya dari Allah yang maha baik. Nah, syirik ini juga dengan makna dia menyembah kepada Tuhan selain Allah. Ini batal syahadatnya, gugur keimanannya.
Terus bagaimana dengan firman Allah Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Betul, Allah mengampuni semua dosa, asalkan hamba yang berbuat syirik itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dia mati sedangkan dia dalam keadaan syirik, kalau dia mati sedangkan dia masih dalam keadaan sebagai musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pakai jimat, bentuknya kalung. Kata Rasulullah, lepas hal tersebut. Ada juga dalam asar yang lain pakai gelang, ini sebagai jimat, jimat bentuknya gelang. Kata Rasulullah, lepaskan itu yang kau percayai bisa menangkal madarat, bisa mendatangkan manfaat, karena kalau tidak kau lepas dan kau musnahkan sesegera mungkin, kata Rasulullah, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Allahu Akbar. Gak akan pernah beruntung selama-lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara memakai sesuatu yang mendatangkan kemusyrikan. Jadi pembatal syahadat yang pertama berbuat syirik. Pembatal yang kedua senada dengan itu, tapi dia kepada lebih spesifik lagi. Pembatal syahadat yang kedua adalah orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Al-Quran, Allah berfirman surah Al-Isra ayat ke-56 sampai ayat ke-57, yang artinya, panggillah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu, tidak pula dapat memindahkan bahaya itu agar tidak tertimpa padamu. Yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabb-nya, dan mereka mengharap rahmat serta takut akan azabnya. Sungguh azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 56 sampai 57. Allah bilang, panggil tuh sekutu-sekutu kamu yang selama ini kamu yakini, yang selama ini kalian percayai. Apa maknanya? Yakni seseorang yang dia berdoa kepada selain Allah, mohon pertolongan kepada selain Allah, dia menjadikan sekutu bagi Allah. Yang pertama dia menyembah kepada selain Allah, yang ini menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti yang tadi saya utarakan, dia mempercayai azimat-azimat. Ini jatuh kepada pembatal syahadat, dalam tanda petik jatuh kepada kekufuran. Hadirin, makanya betul-betul kita nih harus menambatkan harapan hanya kepada Allah dan keyakinan hanya kepada Allah, bukan selain daripada itu. Percaya jimat, percaya bahwa ini ketemu ini harus nanti dibuka tokonya pada hari ini jam segini, ini dan ini. Dalam Islam semua hari baik. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Dalam Islam semua bulan baik, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Maka jangan jadikan sesuatu itu lebih daripada yang lainnya, kecuali sesuai dengan tuntunannya sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2. Nomor 3. Ada banyak, jadi kita cepat saja. Yang menyebabkan seseorang batal syahadatnya yang ketiga adalah tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kekafirannya, bahkan membenarkan pendapat kekufuran mereka. Nauzubillah. Saya ulangi, tidak mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya, bahkan membenarkan pendapat kekafiran mereka. Jadi ada orang kafir, ada orang ingkar, lalu dia berpendapat bahwa semua agama itu sama, misalkan dengan statement yang kayak gitu, dan kita membenarkan pendapat kekufurannya tanpa kita mau menyangkalnya, mengingkarinya walau dengan hati.
itu bisa menjadi pembatal syahadat berikutnya buat kita yang membenarkan statement itu. Bahkan lebih parahnya, mendukung statement itu. Ketahuilah hadirin jamaah yang dicintai, disayangi oleh Allah, siapa yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, yakinilah bahwa dia orang yang sedang bingung. Dia tuh lagi kebingungan. Dia bilang semua agama benar. Ini orang yang bingung nih. Kalau dia mengatakan begitu, kenapa dia memeluk agama Islam? Kenapa nggak dia menjadi yang lain aja daripada Islam? Maka orang-orang yang punya statement-statement seperti itu, ia adalah orang yang bingung. Kalau buat kita yang beriman, yakin betul, inna dina indallahil Islam. Itu statementnya keimanan seseorang. Dan seseorang itu kalau punya prinsip, dia harus pegang prinsip-prinsip itu. Kalau dia nggak megang prinsip itu, apa yang lagi dia pegang sebenarnya? Orang ketika Allahnya dihina, dia harus marah karena dia pegang prinsip. Ketika nabinya Rasulullah Muhammad SAW dilecehkan, dia harus marah. Itulah prinsip. Kalau dia biasa-biasa aja malah nggak apa-apa, malah dia seakan-akan mendukung pelecehan yang dilakukan oleh oknum tersebut yang melecehkan Allah dan melecehkan baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa yang lagi Anda pegang? Prinsip apa yang Anda punyai? Kita kan hidup harus punya prinsip, jemaah. Orang disebut beriman itu karena mereka memegang teguh keimanannya, prinsip-prinsip apa yang telah Allah firmankan, Rasul sabdakan. Bahkan nyawa aja ditukar kok. Bahkan darah kalau tertumpah pun mereka akan korbankan. Bahkan Bilal bin Rabah disiksa sampai sebegitu siksaan pedihnya oleh majikannya. Siapa nama majikannya? Umayyah bin Khalaf. Ditambah lagi datang Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu datang Umar bin Khattab waktu masih kufur, ikut-ikutan menyiksa daripada budaknya Umayyah bin Khalaf yang namanya Bilal bin Rabah. Lalu terus kemudian dibebaskan, dimerdekakan, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nyawanya aja terasa murah karena dia memegang iman. Ahadun ahad. Ini namanya iman, punya prinsip dalam keimanan. Maka nomor 3 pembatal syahadat itu tidak mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya, bahkan membenarkan pendapat kekufuran mereka. Loh, dia jelas-jelas kekufurannya, kita malah membenarkan pendapat dia, kan keliru. Seperti yang tadi, pendapat-pendapat sepilis tadi, sekuler, liberalis, dan seterusnya tadi. Itu kan yang diusulkan. Mereka membawa itu, tujuannya adalah supaya orang-orang ragu sama agamanya sendiri. Dan kita nggak boleh berstatement kayak gitu. Buat orang beriman tuh statementnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nggak boleh membenarkan pendapat orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Ada lagi pendapat manusia itu dari kecil lahir sudah ateis. Ada orang ngomong begitu coba. Loh, kalau buat kita yang beriman, kita bukan percaya kalimat orang yang dalam tanda petik oknum yang agak miring itu. Dia berpendapat orang itu dari lahir ateis. Maka kalau saya kembali ateis, ya saya sebenarnya kembali kepada ateisme saya saat saya dilahirkan. Ini orang keblinger. Kalau kita orang-orang beriman betul yakin bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Dan dalam kandungan kita telah punya ikrar dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhanmu kan? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah. Kita sudah ikrarkan itu saat ditiupkan ruh, fayanfukhu fihi ruh.
ditiupkan ruh pada saat usianya 120 hari. Bikat bin rizkihi wa amalihi saqiyun au sa'idun au ajalih. Dituliskan rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalan-amalan dalam hidupnya, saqiyun au sa'idun, hidupnya sengsara atau bahagia, Allah sudah tuliskan di lauh mahfud saat ditiupkan ruh. Atau bahkan ada riwayat yang bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta Allah sudah tuliskan. Dituliskan sama Allah. Lah kok dia bilang, oh, manusia lahir itu ateis, maka kalau saya menjadi ateis sejatinya saya kembali kepada saat dimana saya dilahirkan. Ini orang keblinger hadirin. Tutup telinga Anda dari mendengarkan kalimat yang seperti itu, karena boleh jadi kalau pas dalam keadaan kondisi iman sedang lemah kita membenarkan kalimat kekufuran barusan, dan itu berpotensi membuat kita batal syahadatnya. Bener juga ya, kita kan lahir kan, wah ini nih udah kemakan daripada poin yang ketiga, bahkan membenarkan pendapat kekufuran mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai membenarkan pendapat kekufuran orang-orang tersebut. Harus punya prinsip orang beriman, dia harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam, yang kita menyembahnya, yang Allah punya kekuasaan langit, bumi, dan semua alam semesta, dan Allah punya beragam macam nikmat yang dikucurkan, dan Allah punya beragam macam kemahabesarannya yang ada di hadapan mata kita. Pohon-pohon, gunung-gunung, lautan, samudra, langit tanpa tiang-tiang penyangga yang Allah hamparkan begitu saja. Bumi ini kan ngambang kalau di semesta alam, toh kita ini kan ngambang. Apakah ada pondasi bumi ini? Gak ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Segala sesuatu pasti ada penciptanya. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang ketiga, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kekafirannya, bahkan membenarkan pendapat kekafiran mereka. Nomor 4. Sebentar, tambahan jemaah. Yang nomor 3, Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama yang ia cari tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang paling merugi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Al-Bayyinah ayat yang ke-6, tambahannya jemaah, masih poin yang nomor 3. Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Harus mengatakan kafir pada orang yang jelas-jelas kekafirannya. Allah berfirman, sungguh orang-orang kafir, yakni dari ahli kitab dan orang-orang yang berbuat kemusyrikan, fi nari jahannam, mereka akan memasuki jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Makhluk yang paling buruk ternyata adalah orang-orang yang kufur dan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Poin yang keempat, pembatal syahadat nomor 4 adalah meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Allah dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Pembatal syahadat yang nomor 4, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang percaya menurut dia Quran itu kurang, menurut dia Quran itu masih butuh banyak revisi-revisi, dan menurut dia
ada kesempurnaan yang lebih sempurna daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh kepada pembatal syahadat nomor 4. Batal syahadatnya. Gara-gara dia meyakini Quran kurang, Quran butuh direvisi, Quran tidak sempurna, yang sempurna bukan 30 juz, yang sempurna adalah yang 34 juz atau 35 juz atau mungkin 40 juz atau mungkin 50 juz. Dia meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad mengatakan ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi, dan dia masih meyakini adanya Nabi sudah Rasulullah, dan dia masih meragukan Rasulullah sebagai Nabi terakhir, jatuh kepada pembatal syahadat. Ta'udzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman laqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Maksudnya, kamu percaya sama hukum jahiliyahmu? Allah sudah turunkan Quran, terus kamu dustakan. Allah turunkan Rasul utusan Nabi Muhammad SAW dengan segala teladan-teladan kemuliaan beliau, lalu kamu ingkar kepada Rasulullah, didustakan Rasulullah. Bahkan kita cenderung membenci apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Maidah ayat yang ke-50. Jadi batal syahadatnya seseorang yang dia membenci Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ada kalimat Rasulullah masyhur begini kalimatnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku, dianggap keluar daripada baginda barisan umatnya baginda Rasulullah SAW. Falaisa minni itu maknanya dia telah dianggap keluar dari barisan umatnya baginda Rasulullah SAW. Ngeri kan? Batal syahadatnya gara-gara menolak Al-Quran, meyakini ada yang lebih baik daripada Al-Quran, dan dia juga tidak mau meneladani baginda Nabi, bahkan cenderung membenci teladannya baginda Nabi SAW. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Al-Maidah ayat yang ke-50 tuh nampar kita banget jemaah. Ya terus kamu itu kalau nggak mau percaya Al-Quran, nggak mau beriman kepada Rasul yang kami utus dan kami datangkan kepada kalian sebagai Rabb, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, terus kalian mau percaya sama siapa? Sama siapa? Afa hukmal jahiliyah yabghun. Lah terus kamu mau berhukum kepada hukum jahiliyahmu itu? Ini nomor 4. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lebih-lebih Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Ditambahkan poin yang keempat, Al-Maidah ayat ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukumnya Allah, maka sungguh dia jatuh kepada kafiruna, golongan orang-orang yang ingkar, golongan orang-orang kafir. Yakini Al-Quran dan teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, pembatal syahadat nomor 5 adalah tidak senang bahkan membenci kepada hukum-hukum Allah dan sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau nomor 4 itu kalimatnya meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Allah dan teladannya Rasulullah, meyakini adanya petunjuk. Yang nomor 5, pembatal
syahadat adalah tidak senang bahkan membenci kepada apa yang Allah telah firmankan dan Rasulullah telah sabdakan atau tauladankan. Jadi kalau ada orang membenci, apa nih sholat nggak penting, na'udzubillah, ini kalimat-kalimat pembatal syahadat. Apa itu puasa Ramadan nggak penting, nggak usah puasa, ini kalimat-kalimat pembatal syahadat nih. Apa itu zakat, padahal dia mampu, padahal dia kaya, padahal dia sudah sampai nisabnya, padahal dia sudah sampai haulnya, tapi dia nggak mau zakat. Zakat hukumnya wajib. Haji pun demikian, wajib. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Saat Allah berikan kemampuan padanya, terus dia malah mentahkan perintah Allah yang namanya haji, padahal dia telah mampu, gak ada haji. Ngapain haji? Misalkan dia bilang kayak gitu ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dengan kata-katanya yang gak pantas terlontar, sungguh batal syahadatnya. Gak boleh seorang muslim tuh dengan kata, nanti ini kan, ini bulan apa jemaah? Bulan Oktober, besok November, besoknya lagi Desember. Nanti di bulan Desember tuh ada orang-orang yang sering mengatakan, nggak apa-apa, kan cuma ucapan doang, nggak apa-apa, kan hatinya enggak. Loh, ucapan itu kan gambaran apa yang ada dalam hati. Kalau engkau mau melihat seseorang, lihat gimana dia berucap, gimana dia berpenampilan, itu gambaran apa yang ada dalam hatinya. Dan Rasulullah kan pernah bersabda, ada seseorang yang dia berucap dengan satu ucapan, menurut dia ucapannya remeh, tapi Allah ridho dengan ucapan itu. Walaupun dia menganggapnya remeh, Allah ridho karena ucapan yang dia anggap remeh, dia masuk surga karenanya. Allahu Akbar. Mungkin menurut kita remeh, kita ketemu sama teman lama, dia masih jauh dari Allah, terus kita cuma bilang begini, bro, mau sampai kapan sih gini-gini terus hidupnya? Dia selama ini jauh dari Allah, maksiat kepada Allah, kita cuma ngucap gitu doang. Itu kan ucapan yang menurut kita remeh ya jemaah. Menurut kita itu ucapan yang remeh. Bro, mau sampai kapan sih masa begini terus? Tapi lewat ucapan itu dia tersadar, berubah, berhijrah, Allah ridho, dan Allah terima tobat hamba itu lewat perantara wasilah ucapan yang menurut dia ringan. Allah ridho dan dia masuk surga lewat ucapan ringan. Dan di hadis yang sama Rasul lanjutkan sabda beliau, dan ada seorang hamba, dia berucap dengan ucapan yang remeh menurutnya, tapi Allah murka dengan ucapan remehnya itu, dan dia pun dimasukkan ke jahanam gara-gara ucapan yang dia anggap remeh. Makanya Rasul sering mengingatkan di hadis sahih Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Berarti sama, mafhum mukhalafahnya adalah jangan pernah meremehkan keburukan walaupun kecil, termasuk ucapan. Di bulan Desember besok banyak tuh orang yang meremehkan, nggak apa-apa, kan cuma sekedar ucapan. Hadirin, ucapan itu penentu halal haramnya suatu makanan. Betul apa betul? Punya deh ayam, sembelih tanpa Anda mengucap bismillah. Ayam yang tadinya halal dan Anda menyembelihnya tanpa berucap bismillah, jadi halal untuk dikonsumsi atau haram? Haram, jelas haram. Walaupun Anda belinya pakai uang halal, zat ayamnya halal, tapi sembelihnya Anda tanpa berucap bismillah, tanpa mengucap bismillah, haram jadinya. Kan ucapan. Bismillah itu berapa detik sih jemaah? 1 detik, tapi bisa merubah yang haram jadi halal. Kalau tanpa bismillah menjadi haram, dengan bismillah menjadi halal. Bismillah, bismillahi Allahu Akbar boleh, bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Kan cuma ucapan. Hati saya kan yang penting enggak. Saya kan cuma ngucapin ini karena toleransi lah, karena inilah, karena itulah. Hadirin, wallah, karena ucapanmu itu bisa merubah
kemaluannya pasanganmu yang tadinya haram menjadi halal, dan sebaliknya yang tadinya halal menjadi haram. Contohnya apa? Akad nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. 5 detik merubah kemaluan pasangan Anda yang tadinya haram menjadi halal. Dan gara-gara ucapan juga kemaluan pasangan Anda yang telah halal menjadi haram. Apa? Tolak. Tolak tuki, saya cerai kamu. Tidak boleh kecuali Anda rujuk kembali. Dan talak pun nanti Al-Baqarah 229 Allah berfirman, at-talaqu marratani. Talak yang masih boleh rujuk itu cuma dua kali. Talak yang ketiga sudah tidak bisa rujuk kecuali istrinya menikah dengan orang lain dulu, dan pernikahannya sungguh-sungguh bukan main-main, lalu ternyata jodoh kembali, suaminya sana meninggal, dia balik lagi kepada suami pertamanya, itu diperkenankan. Ucapan itu nggak remeh jemaah. Makanya jangan sampai kita membenci apa yang Rasulullah SAW teladankan, apa yang Allah firmankan, dan bagaimana para ulama-ulama kita telah mengajarkan kepada kita. Jangan dibenci. Kita yang belum mampu, akuin aja. Mohon maaf ya, saya belum mampu. Aduh ya Allah, saya tahu ini dosa. Allah beri aku kekuatan ya Allah. Sadar dulu aja jemaah. Sadar akan sebuah dosa itu awal hidayah. Tinggal amal kita mensupport untuk mengamininya atau mementahkannya. Saya tahu ini salah, saya tahu ini dosa. Bismillah, doa ini ya, saya berhijrah. Doa terus sama Allah. Jangan sampai enggak. Dan jangan pernah menganggap remeh lisan. Tadi yang nomor berapa tuh? Nomor 3 ya jemaah. Pembatal syahadat diantaranya adalah bahkan membenarkan pendapat kekufuran mereka. Saya mah toleransi aja kali, nggak apa-apa, semua orang kan bebas. Terus dia membenarkan, bahkan seperti mendukung, batal syahadatnya jemaah. Maka setiap kali kita melihat kemungkaran, kan kata Rasulullah, falyughayyir biyadihi, ubah dengan tangan. Fa'illam yastati', kalau nggak bisa fabilisan, dengan lisan. Fa'illam yastati', kalau nggak bisa juga fabiqalbi, dengan hati. Wadhalik adhaful iman, kata Rasulullah, itu kadar imanmu yang paling lemah. Kalau sampai orang nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada iman berarti. Orang kadar iman yang paling lemah aja mengingkari dengan hati. Nah ini kok diam-diam aja, malah cenderung mensupport, malah cenderung mendukung, malah cenderung kalimat itu difasilitasi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pembatal syahadat, tidak senang bahkan membenci kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW telah tauladankan. Membenci dan dia nggak suka, dia nggak senang. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran, dalilnya Al-Quran surah Muhammad ayat 8 sampai ayat 9. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ini ayatnya tentang statement siapa yang tidak senang dan membenci syariat Allah dan membenci teladannya Rasulullah, maka syahadatnya batal. Mana dalilnya? Muhammad ayat 8 sampai ayat 9. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir maka celaka besarlah bagi mereka. Dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya dzalika bi annahum karihu. Ma makna karihu? Itu sebab karena mereka karihu, membenci ma anzalallah, apa yang Allah telah turunkan dari firman Allah Al-Quran ataupun Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahbatu a'malahum, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah hapus semua amal-amal dia. Ya Allah, gara-gara benci dihapus semua amalnya, nol. Beramal 50 tahun, umur ke-51 dia statement yang nyeleneh,
dia membenci syariat Allah, dia bilang nggak ada itu haji, ngapain itu, nggak ada itu zakat bagi yang mampu ngapain, nggak ada sholat, nggak ada puasa Ramadan. Kalimatnya membuat dia terlempar jauh dari syahadatnya dan batal syahadatnya. Fa'ahbatu a'malahum, gugur semua amal-amalnya. 50 tahun beramal gugur gara-gara statement kekufuran. Na'udzubillah. Poin yang keenam, pembatal syahadat nomor 6 adalah menghina Islam. Ya Allah, banyak hari ini Islam dijadikan bahan olok-olokan, bahan hinaan. Allah dan Rasulullah jadikan bahan hinaan, bahan olok-olokan. Na'udzubillah. Jangan sampai jemaah. Quran surah At-Taubah ayat 65, dalilnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. At-Taubah itu surah yang nomor yang ke-9. Allah berfirman, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul-Rasulnya Allah, kamu selalu menjadikan mereka bahan olok-olokan? Tidak usah kamu meminta maaf, karena sungguh kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Sebelumnya dia beriman, tapi karena sebab mengolok-olok Islam, Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah kafir sesudah beriman. Sebelumnya dia beriman, tapi gara-gara mengolok-olok jatuh kepada kekufuran, yang artinya syahadatnya menjadi batal. Na'udzubillah. Firman Allah berikutnya, Quran surah Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, Allah berfirman, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah kamu mendapat sebuah peringatan. Jadi kita bahkan disuruh duduk sama orang-orang yang suka mengolok-olok aja nggak boleh sama Allah. Kita duduk sama orang-orang yang mengolok-olok agama Islam, mempermainkan Islam, itu aja nggak boleh loh jemaah. Kita duduk bareng mereka tuh nggak boleh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai duduknya kita bersama mereka itu menjadi tempat di mana nanti mereka semakin merasa banyak dukungan tentang statement-statement nyelenehnya mereka yang menghina Islam, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, dan mereka termasuk menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu pembatal syahadat, pembatal keimanan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Nomor 7, di antara pembatal-pembatal syahadat yang ketujuh adalah melakukan praktik sihir. Dia melakukan praktik-praktik sihir. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, ayat tersebut itu menceritakan atau bermaksud tentang sesuatu yang namanya inna ruqa wat tamaim wat tiwalah wasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat yang kalian percayai, tiwalah atau pelet-pelet yang kalian gunakan, itu semua adalah syirkun, kesyirikan. Batal syahadatnya karena berbuat syirik. Jampi-jampi, jimat-jimat, tiwalah. Apa tadi tiwalah? Pelet, guna-guna. Dia mempercayai itu, batal syahadatnya. Nomor 8, memberi atau memfasilitasi orang-orang
dalam memusuhi Islam, memberi pertolongan dan memfasilitasi orang-orang untuk ikut membenci Islam. Ini batal syahadatnya, sebagaimana Allah berfirman Al-Quran surah Al-Maidah ayat 50 ayat ke 51. Quran surah Al-Maidah ayat ke 51. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagimu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang-orang itu termasuk golongan mereka. Dikatakan oleh para ulama, termasuk daripada golongan mereka maksudnya adalah mereka-mereka yang mensupport, memfasilitasi orang-orang kufar dalam memusuhi Islam, termasuk bagian daripada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mensupport mereka dalam apa nih? Dalam memusuhi kalimat Allah. Tapi kalau cuma dalam sekedar muamalah, Rasulullah nggak pernah larang. Muamalah dengan orang-orang kufar boleh. Kita transaksi jual beli, dagang, ada transaksi perihal muamalah duniawiyah, boleh. Tapi mensupport yang jelas-jelas memusuhi kalimat-kalimat Allah, memusuhi kaum muslimin, sungguh itu bisa menjadi pembatal syahadat. Kalau kita dengan sadar mensupport mereka, maka perlu kita menambah wawasan-wawasan. Kira-kira apakah produk-produk yang kita beli di hari ini itu termasuk bagian daripada produk-produk yang kalau kita mensupport atau membeli produk mereka itu termasuk mendukung daripada memusuhi kaum muslimin ataukah tidak? Dikaji, dipelajari, banyak kok data-datanya di Google, dan tinggal dilihat aja validitas data tersebut. Kalau memang valid, jadikan pertimbangan untuk beralih ke produk yang lain. Kalau memang kurang valid, maka silakan dipertimbangkan untuk dipakai ataukah untuk ditinggalkan sebagai bentuk jaga-jaganya. Juga Quran surah Al-Maidah ayat 57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang yang membuat agamu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang membuat agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan sebagai pemimpin, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang kafir, yakni juga orang-orang musyrik termasuk dalamnya, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Jangan jadikan teman, jangan jadikan pemimpin, jangan diambil ilmu dari mereka, jangan duduk bersama mereka. Kalau mereka punya karya, tak dibeli karya yang mereka. Ini jelas ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 dan 57. Al-Maidah 51 itu sempat viral ya jemaah tahun 2016. 16 atau 17 ya? 17 kayaknya. 17. Iya. Waktu zaman salah seorang gubernur di satu wilayah, dia membawa Al-Maidah 51. Dan kadang cara Allah, saya mau sedikit keluar tema dari tema kita. Kadang cara Allah mengingatkan kaum muslimin itu banyak cara. Salah satunya itu peristiwa Al-Maidah 51. Akhirnya kita kan banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengerti. Oh ternyata ada ya ayat larangan menjadikan orang-orang kufar menjadi seorang pemimpin. Kita loyal kepada mereka nggak boleh. Kita ikut serta mendukung mereka memusuhi Islam nggak boleh. Kita memfasilitasi mereka dalam membenci Islam nggak boleh. Ada ayatnya. Akhirnya kaum muslimin terbuka wawasannya tentang kejadian tersebut. Dan cara Allah macam-macam untuk menyadarkan kita agar kita mau kembali kepada apa yang Allah telah tetapkan. Poin yang ke-9. Ada berapa poin ya ini? 10 jamaah. Ada 10 poin pembatal syahadat.
Betul, 10 poin. Poin ke-9 pembatal syahadat nomor 9 adalah meyakini bahwa manusia itu bebas dari syariat Allah dan Rasulnya. Tahu nggak kalimat kekiniannya nomor 9 ini apa? Meyakini bahwa manusia itu bebas dari syariat. Apa kalimat kekiniannya? Kalimat gaulnya apa? Hidup-hidup gue, ngapa lo ngatur-ngatur? Itu tuh kalimat itu. Hati-hati ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram dengan kalimat-kalimat pembatal syahadat. Nomor 9 itu ternyata meyakini bahwa manusia bebas dari syariat. Salah satu kalimat-kalimat yang sering terdengarnya adalah hidup-hidup gue, ngapa lo ngatur-ngatur? Loh, Nabi udah beritahu kan di riwayat Imam Baihaqi, kata Rasulullah SAW, ketika datang seorang bermaksiat kepada Allah dan sahabatnya ngingetin dia, wahai sahabatku sayang, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus dia bilang, urus saja dirimu sendiri. Dalam bahasa lain, hidup-hidup saya ngapa sih kamu ngatur-ngatur? Kata Rasulullah SAW, itu kalimat yang paling Allah benci. Karena Allah benci sama dia, maka Allah murkai dia dan Allah laknat kepada orang yang mengatakan begitu. Kita nih hidup, begitu kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur Rasulullah, ikrarmu membawamu untuk tunduk kepada syariat Allah. Konsekuensi atas ikrar itu ada. Konsekuensi Anda mengucap la ilaha illallah ada. Anda tunduk kepada Allah, Anda meyakini bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Disuruh sholat Anda sholat, disuruh zakat Anda zakat, disuruh haji bila mampu Anda haji bila mampu, disuruh berangkat umroh Anda berangkat, disuruh untuk zakat Anda keluarin, disuruh puasa Ramadan Anda puasa Ramadan, yang wajib-wajib ditunaikan, yang sunnah-sunnah dihidupkan. Jadi syahadat itu ada konsekuensinya. Lah kalau Anda bersyahadat tapi Anda nggak mau diatur sama aturan Islam, agak aneh toh. Kayak Anda bekerja di satu perusahaan punya aturan main. Hari Senin pakai baju putih, hari Selasa pakai baju hitam. Anda Senin yang tadinya putih, Anda masuk pakai baju kuning. Loh, direktur negur, kenapa Anda pakai baju kuning sendiri? Kan peraturan di perusahaan saya Senin pakai baju putih. Kata dia apa? Kuning pak, perlambang yang anak-anak muda banget. Loh, ya dipecat Anda dari perusahaan itu. Kamu kalau nggak bisa ikut aturan sini, ya silahkan cari perusahaan lain. Selasa pakai baju hitam, dia masuk Selasa pakai baju merah. Kenapa pakai baju merah? Merah tuh pemberani pak. Loh, peraturan perusahaan saya Selasa pakai baju hitam, kenapa pakai baju merah? Ya suka-suka gue dong. Sama direkturnya diapain kalau dia bilang gitu? Oh, ini karyawan baru. Ya udahlah, udah kamu mending udah nggak usah kerja di saya. Pasti begitu kan? Islam punya aturan main, punya rule of the game. Ada peraturannya, ada syariatnya, yang harus kita taati apa saja ada, yang dilarang harus dijauhi apa saja ada. Ini ya halal-halal, ini yang halal-halal nikmati. Ini yang haram-haram ya jauhi. Ini yang mubah-mubah ya silahkan enjoy, nikmati, asalkan jangan berlebih-lebihan. Ada rule of the game-nya, ada peraturannya, ada. Lah kok kita nggak mau diatur? Pembatal syahadat nomor 9 diantaranya adalah meyakini bahwa manusia bebas dari syariat. Dia meyakini, ngapain sih nikah? Kumpul kebo aja kali. Na'udzubillah, nih statement na'udzubillah, pembatal syahadat nih. Allah nggak melarang laki perempuan saling jatuh cinta, Allah nggak melarang, tapi Allah punya peraturannya. Kalian saling mencintai hambaku. Iya ya Allah, aku kasih jalan ya. Yang ini aku ridhoi, yang ini besarnya pahala luar biasa, yang dengannya kamu sakinah, mawaddah, warahmah, ketenteraman kamu dapatkan, keturunanmu jelas garis keturunannya,
Nasabmu tidak mungkin menjadi rusak karenanya. Apa itu? Pernikahan. Maka siapa di antara dua insan makhluk Allah yang saling mencintai, menikahlah. Itu solusinya. Kata Rasulullah, lam ara lil mutahabbaini mithlun nikah. Aku belum pernah melihat obat yang paling mujarab untuk dua orang yang lagi jatuh cinta kecuali nikah. Mudah-mudahan sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang belum menikah, tahun ini segera menikah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nomor 9, kalau kita syahadat, berarti kita sudah harus mau patuh tunduk kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nomor 10. Pembatal syahadat yang terakhir, nomor 10, berpaling dari agama Allah dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mau beramal dengannya. Nauzubillah, ternyata berpaling dari agama Allah dengan tidak mau mempelajari dan tidak mau pula mengamalkannya itu bisa menjadi pembatal syahadat. Nauzubillah. Sebagaimana Allah berfirman Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir adalah mereka, yakni amma unziru mu'ridun, apabila datang peringatan kepada mereka, mu'ridun. Apa artinya mu'ridun? Mereka berpaling darinya. Datang nasihat, mereka mentahkan. Datang ajakan kebaikan, mereka lepeh. Datang ajakan-ajakan berbuat amal salih, mereka justru malah menjegalnya, menghalang-halanginya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah orang dari berbuat baik, dari berbagi, dari berderma, dari amal salih, dicegah. Nauzubillah. Minimal hadirin, kalau kita belum bisa beramal salih, minimal aja doain. Kalau kita belum bisa bantu dengan tenaga kita, waktu kita, ilmu kita, skill kita, harta kita ikut bantu dalam perjuangan agama Allah, minimal doain. Kalau bahkan tangan ini pun raga, kalau memang kayaknya tangan ini pun agak-agak sulit untuk berdoa dan mendoakan mereka yang lagi berjuang di jalan Allah, minimal lisan kita jangan nyinyir, jangan nyibir, jangan fitnah. Ada orang lagi berjuang di jalan Allah, Allah pencitraan. Ada orang lagi berjuang di jalan Allah, Allah opo to kae. Ada orang lagi berjuang di jalan Allah, Allah cari muka sama manusia. Loh, kalau belum bisa doain, jangan nyinyir, jangan nyibir. Lebih parahnya lagi ini, jangan sampai Anda menjegal suatu kebaikan supaya kebaikan itu gagal terlaksana. Nauzubillah, jangan sampai dijegal. Kalau Anda belum bisa ngaji, datang ke pengajian, minimal live streaming dari rumah. Belum bisa live streaming dari rumah, minimal doakan, ya Allah mudahkan acara kajian itu lancar. Kalau belum bisa juga, diam aja, udah diam aja. Kalau belum bisa juga, udah minimal tidur deh jemaah. Ninggalin masalah lebih baik. Jangan sampai malah ada kajian, malah hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan. Adanya inilah, adanya itulah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan. Tugas kita tetap patuh serta tunduk kepada syariat Allah. Sama-sama belajar, terus memperdalam ilmu agama, karena ternyata orang-orang kafir itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tadi Quran surah berapa? Al-Ahqaf ayat yang ketiga, walladzina kafaru. Ciri-ciri orang kafir itu adalah amma unziru. Mereka itu kalau diingetin suatu kebaikan, amal salih, peluang-peluang, nasihat-nasihat yang membuat mereka lebih baik, mu'ridun, mereka berpaling. Mereka nggak mau. Dan termasuk kalimatnya adalah berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Penyakit untuk orang yang udah tahu apa? Ngamalin. Kita tahu ilmunya, tapi kadang nggak kita amalin. Bahaya jemaah, bahaya.
Tahu ilmunya, ayo amalkan. Pegang ilmunya, ayo sebarluaskan. Insya Allah dengan itu hidup kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, dan kita pun hidup di atas kebaikan dunia dan akhirat yang Allah firmankan di Al-Baqarah 201, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini kajian kita. Semoga kita terhindar dari pembatal-pembatal syahadat. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah membersamai banyak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat semuanya, dimuliakan dunia dan akhiratnya, dan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istiqomah sampai wafat, husnul khatimah, rezekinya barokah berlimpah. Yang belum haji, belum umrah, mudah-mudahan segera haji dan umrah rutin berkali-kali ke Baitullah, dan Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, berkumpul di dunia, berkumpul kembali di syurga. Amin ya rabbal alamin.